Hai guys, balik lagi di channel cerita film. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tidak lupa, gue doakan semoga rezekinya semakin lancar ya. Pada kesempatan kali ini, gue bakalan ceritain film zombie nih guys. Film ini berjudul Train to Busan 2016, di mana sebuah virus yang mampu mengubah manusia menjadi zombie. Kita langsung saja ke filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah mobil koblak yang datang memasuki zona karantina. Si mamang supir tersebut ngedumel kepada petugas karena karantina yang belum selesai PPKM level 1 juta. Petugas pun menjelaskan jika ada kebocoran di salah satu pabrik yang masih diperbaiki. Si mamang supir pun melanjutkan kembali perjalanannya. Namun si mamang menabrak seekor rusa karena ia tidak melihat jalanan. Ia pun segera pergi meninggalkan rusa tersebut. Namun tiba-tiba dan film Kereta ke Busan pun baru dimulai. Pria ini bernama Seko. Ia mendapat banyak laporan jika saham perusahaan mengalami terus penurunan. Seko pun memanggil salah satu pegawainya yang bernama Kim untuk menjual seluruh sahamnya di pasar saham. Awalnya Kim menolak karena itu bisa membahayakan perusahaan. Namun Seko kekeh ingin menjual semua sahamnya di pasar saham. Dan mau tidak mau, Kim pun menurutinya. Namun sebelum Kim pergi, Seko menanyakan apa hadiah terbaik untuk anaknya. 요즘 애들 뭐 좋아하는지 그런 거 좀 아나? Seko juga melihat pemberitaan jika banyak ikan yang mati secara mendadak. Setelah selesai jam kantor, terlihat Seko sedang bertelepon dengan istrinya yang meminta untuk baikan. Ya, di sini kita tahu jika Seko sedang tidak baik-baik saja dengan istrinya. Mantan istrinya mengajak rujuk dengan alasan ingin merawat anak mereka. Namun Seko menolaknya. Lalu mantan istrinya menyuruh agar Seko mengantarkan anaknya ke rumahnya yang berada di Busan. Lalu Shin kemudian memperlihatkan Seko yang baru pulang mengantor. Seko pun menanyakan keberadaan anaknya kepada ibunya. Namun ternyata ia kepergok sedang berteleponan dengan ibunya. Nama anak ini adalah Suwon. Lalu Seko memberi sebuah kado kepada Suwon sebagai kado ultahnya. Namun Suwon tidak merasa senang karena yang ia inginkan hanyalah pergi ke Busan untuk menemui ibunya. Seko pun berjanji akan mengantarkan Suwon ke ibunya jika ada waktu. Namun Suwon yang sudah mengetahui jika ayahnya selalu ingkar janji, ia pun berencana berangkat sendiri. Seko pun akhirnya mau mengantarkan Suwon untuk bertemu dengan ibunya. Lalu ibu Seko memberikan nasihat agar memperbaiki hubungan dengan istrinya agar tidak bercerai. Ibunya juga bilang jika Suwon kecewa karena Seko tidak datang ke pertunjukan Suwon. Seko pun melihat pertunjukan Suwon melalui kamera. Terlihat Suwon sedih saat melakukan pertunjukan. Lalu Shin memperlihatkan Suwon dan Seko sedang di dalam mobil. Seko pun mengatakan jika ia melihat Suwon berjanji di pertunjukan dan Suwon tidak menyelesaikannya. Seko pun memberi nasihat kepada anaknya itu agar ia menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Namun mobil mereka nyaris saja dicium oleh mobil damkar. Namun untungnya saja Seko tepat waktu menginjak rem. Kemudian Shin pun memperlihatkan stasiun kereta yang sangat ramai sekali penumpang. Di sana juga ada sekelompok atlet baseball yang hendak bertanding. Melihat salah satu teman wanitanya yang segerbong, mereka pun merayu agar bisa duduk berdua dengannya. Wanita ini bernama Jin Hye. Namun Jin Hye memilih untuk duduk dengan pria yang good looking. Ada juga dua wanita lansia yang hendak mudik setelah beberapa tahun tidak mudik. Terlihat, Seko mendapat laporan dari anak buahnya jika perusahaan mereka terus mengalami penurunan. Namun, sebelum kereta berangkat, ada seorang wanita yang sempoyongan masuk ke dalam kereta. Lalu tiba-tiba Suwon pun melihat kejadian tersebut. Kembali ke si wanita, ia mencoba mengikat kakinya agar menyumbat infeksi agar tidak terus menyebar. Kemudian salah satu penumpang mengadukan kepada salah satu kru jika ada seseorang yang ada di dalam WC yang mencurigakan. Ia pun segera memastikannya. 고객님. 고객님. Rupanya orang tersebut adalah seorang bapak-bapak lusuh. Kita panggil saja Mang Ujang ya guys.
Ia pun meminta tiket dari Mang Ujang. Namun Mang Ujang hanya berkata semua orang akan mati. Melihat orang tersebut, Mang Odik pun mengingatkan agar Soan rajin belajar agar tidak seperti Mang Ujang. 또 공부 열심히 안 하면 나중에 좋아질 시험 된다. Wanita yang ada di WC terlihat lebih parah keadaannya. Salah satu kru kereta pun yang melihatnya segera melaporkannya ke rekannya. Terlihat di TV betapa chaosnya keadaan di seluruh kota. Sekwo yang melihat Suan tidak ada di tempat duduknya, ia pun segera mencarinya. Kembali ke kru wanita, saat sedang melapor ke kru yang lainnya, seperti biasa sistem komunikasi error. Lalu tiba-tiba si wanita itu pun menggigit leher dan menggugulantongan di si kru wanita tersebut. Orang-orang pun hanya melihat karena belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu situasi pun semakin kacau karena semua orang mulai terinfeksi. Sekwo pun hanya pulhak poloho karena ia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu saat Suan memanggilnya, ia pun segera berlari. Salah satu zombie menggigit penumpang di depan San Juan dan istrinya yang bernama Sung Kyun. Ia pun menyuruh Sang Juan untuk membantu si penumpang yang digigit. Zombie itu pun menyerang Sang Juan. Sang Juan pun menyuruh istrinya untuk berlari. Mang Oding menyuruh Sekwo untuk menutup pintu gerbong. Sekwo yang bimbang pun akhirnya menutup pintu gerbong. Sang Huang pun menanyakan cara mengunci pintu gerbong. Sekwo pun menyuruh agar Sang Huan untuk melepaskan saja pintu gerbong karena para zombie tidak mengetahui cara membuka pintu. 보이니까 달려드나 봐. Sang Huan yang kesal kepada Sekwo karena menutup pintu di depannya. Ia pun mengajak Sekwo untuk Baiwan dan adu mekanik dengannya. Sung Kyun pun mencoba menenangkan suaminya tersebut. Masinis memberitahukan jika mereka tidak akan berhenti di stasiun tujuan mereka karena situasi yang sedang kacau. Mang Odik pun menyuruh agar si masinis tetap berhenti di stasiun tujuan apapun yang terjadi. Sekwo mendapat telepon dari ibunya dan menanyakan kondisi mereka. Namun ibunya terdengar terengah-engah. 엄마, Ya, ternyata ibunya telah tergigit dan berubah menjadi zombie. Pada saat akan berhenti di pemberhentian pertama, terlihat begitu keos suasana di luar. Banyak orang-orang yang meminta tolong. Seluruh kota pun kacau akibat wabah zombie ini. Pemerintah pun menyarankan agar masyarakat tidak termakan oleh berita hoax. Suan pun memberitahu ayahnya jika ponsel ibunya mati. Sekwo pun mencoba menghubungi istrinya tersebut. Di saat itu pula, Suan memberikan tempat duduknya untuk seorang lansia. Sekwo yang melihat hal itu memperingati Suan agar lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Suan pun beralasan jika lutut neneknya sering sakit jika terlalu lama berdiri. Sang masinis pun memberitahu jika pemberhentian mereka di stasiun Daejeon dan di sana telah disiapkan pasukan militer untuk menjaga mereka. Sekwo pun menelpon orang kepercayaannya untuk mengonfirmasi informasi tersebut. Lalu orang itu membenarkannya. Namun dia juga bilang jika semua penumpang akan dikarantina. Mendengar hal itu, Sekwo pun meminta agar dia dan anaknya dijemput dan dipisahkan dari para penumpang yang lainnya agar tidak ikut dikarantina. Namun, rupanya Mang Ujang mendengar teleponan Sekwo. Akibat wabah ini, stasiun pun terlihat sangat sepi. Mang Odik pun bergegas menghampiri masinis dan mengatakan jika di stasiun ini semua orang akan dikarantina dan ia menyarankan agar masinis kembali berangkat ke Busan saja. Pak masinis pun segera memberitahu penumpang yang lainnya. Sekwo mengambil jalan yang telah diperintahkan oleh orang yang kepercayaannya. Namun dari belakang, Mang Ujang yang mengetahui semua orang akan dikarantina memutuskan ikut bersama Sekwo dan Suan. Suan pun ingin memberitahu kepada yang lainnya jika mereka akan dikarantina. Namun lagi-lagi, Sekwo menyuruh agar Suan tidak terlalu peduli dengan orang lain. Para penumpang pun melihat tentara, namun ternyata oh my god,
Ternyata para tentara telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Mereka pun diserang oleh zombie tentara tersebut. Kembali ke Sekwo, ia dihubungi oleh Letnan Min jika anak buahnya tidak bisa dihubungi kembali. Lalu tiba-tiba Sekwo pun bergegas berlari dan menyelamatkan putrinya. Mereka pun berhasil mengurung semua zombie di dalam stasiun. Di bawah, para penumpang yang panik malah membuka pintu gerbong dan membebaskan semua zombie yang terkurung. Saking banyaknya, para zombie pun mudah dan amburadul keluar. Si Mang Odik yang hanya mementingkan diri sendiri menyuruh agar masinis segera menjalankan keretanya. Namun Jin He yang mengetahui temannya belum masuk semua menyuruh agar masinis jangan dulu memberangkatkan keretanya. Namun mau tidak mau kereta pun berangkat karena di dalamnya banyak nyawa yang harus diselamatkan. Sekwo dan kawan-kawan akhirnya bisa mengunci para zombie tersebut. Namun karena zombie yang banyak, kaca pun tidak bisa menahannya. Sekwo dan kawan-kawan pun berlari ke arah kereta. Ia juga melihat jika kereta telah berangkat. Namun sialnya, dua teman dari Yunggok telah tergigit dan hal itu membuat Yunggok sangat shock. Namun Sekwo menyadarkannya dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam kereta. Masinis pun meminta pusat kontrol untuk mencarikannya stasiun yang aman. Namun karena sistem komunikasi yang sedang tidak baik, mereka susah mencarikan tempat tersebut. Alhasil masinis pun berencana berhenti di Busan. Namun sialnya, Sung Kyun dan yang lainnya memasuki gerbong yang diisi para zombie. Namun Sung Kyun melihat toilet yang terbuka dan bersembunyi di toilet tersebut. Namun ternyata salah satu zombie melihat mereka. Sang Huan pun berusaha menelpon istrinya, namun yang mengangkat adalah Suan. Sekwo pun menanyakan posisi mereka yang ada di mana dan ternyata mereka terjebak di gerbong 13. Sekwo dan yang lainnya berada di gerbong 9. Itu artinya mereka harus melewati 4 gerbong untuk sampai ke gerbong 13. Sang Huan memberanikan diri untuk menerobos para zombie. Ia pun mengatur strategi di mana ia akan berada di paling depan untuk menghajar para zombie. Kemudian Yunggok di posisi tengah dan yang terakhir Sekwo di paling belakang untuk menahan serangan zombie dari belakang. Setelah semua beres disiapkan, mereka pun memulai aksinya. Dengan mudahnya, mereka menghajar para zombie itu satu persatu dan berhasil melewati dengan mudah. Namun ternyata di gerbong selanjutnya, zombie yang harus dihadapi adalah teman Yunggok. Ia tidak bisa melawan mereka. Di saat terdesak, kereta melewati terowongan, yang hal itu pun membuat seluruh gerbong menjadi gelap. Dan nampaknya para zombie tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan, dan mereka hanya merespon sumber suara. Sekwo dan yang lainnya pun kembali selamat. Sekwo and the gang mulai menyadari jika para zombie tidak bisa melihat dalam kegelapan. Kemudian Sekwo berencana untuk menggunakan HP dari San Huan untuk membuat suara.
Dan ya, mereka kembali melewati gerbong dengan selamat. San Huang dan yang lainnya akhirnya bisa menemukan posisi istrinya. San Huan pun menyombongkan dirinya karena Sekwo bisa berjumpa lagi dengan anaknya berkat dirinya. Yunggok memberitahu Jinhe jika mereka selamat dan akan mendatangi gerbong Jinhe untuk berkumpul. Jinhe yang senang pun memberitahu kepada yang lainnya. Namun, Mang Odik tidak percaya jika mereka bisa melewati tiap gerbong dengan selamat. San Huang dan yang lainnya melewati gerbong pada saat gelap. Sekwo mencoba mengalihkan perhatian para zombie dengan melemparkan tas. Namun sayangnya, saat yang lain sudah melewati gerbong, Mang Ujang terpeleset dan menimbulkan suara. Sekwo berusaha membantu Mang Ujang, namun kereta telah selesai melewati terowongan. Sekwo berencana untuk berlari, lalu tiba-tiba San Huan berusaha menahan pintu agar para zombie tidak masuk. Sementara yang lainnya membuka gerbong kereta karena dikunci dari dalam oleh Mang Odik. San Huan menyuruh agar Yunggok untuk memecahkan kaca pintu. Sayangnya, tangan San Huan tergigit oleh salah satu zombie. Di sisi lain, Mang Odik berusaha menutup pintu gerbong yang terakhir. San Huan menitipkan istrinya kepada Sekwo agar ia menjaganya karena San Huan akan mengorbankan dirinya. Sebelum pergi, San Huan memberi nama anaknya Yusun. Sekwo berhasil membuka pintu gerbong dengan tepat waktu. Namun sayang, si nenek tertangkap oleh para zombie. Sekwo sangat kesal dan menghajar babangus si Mang Odik. Mang Odik pun menuduh jika Sekwo dan yang lainnya telah terinfeksi. Alhasil, Sekwo dan yang lainnya dipisahkan gerbong. Jinhe pun memutuskan untuk ikut dengan Yunggok. Pintu gerbong diikat oleh tali baju. Namun di sisi lain, teman si nenek yang telah tergigit membuka pintu gerbong karena muak dengan keegosian si Mang Odik. Mereka pun menjadi santapan para zombie yang lapar. Dan kini yang tersisa hanya Sekwo dan kawan-kawan. Singkat cerita, Sekwo mendapat telepon dari Kim yang memberitahu jika Busan bertahan dari serangan virus zombie. Namun tidak hanya itu, Kim juga memberitahu jika semua ini berawal dari proyek yang dikerjakan oleh perusahaan mereka. Oh my god. Sekwo pun sangat menyesali apa yang telah ia dan perusahaan lakukan. Tiba-tiba kereta berhenti dikarenakan jalur mereka terhambat. Pak masinis pun menginformasikan kepada para penumpang agar pindah kereta. Di sini kita juga mengetahui jika si Mang Odik dan kru masih selamat dan bersembunyi di balik WC. Dengan sifat egoisnya, ia mengorbankan si kru kepada para zombie. Mang Odik juga tidak kembali menutup pintu gerbong yang alhasil membebaskan para zombie. Kembali ke si masinis, akhirnya ia berhasil menemukan salah satu kereta yang belum diisi oleh zombie. Namun setelah dijalankan, tiba-tiba kereta datang dan menghantam mereka. Jinhe dan Yunggok pun terpisah dengan yang lainnya. Yunggok pun mencari jalan keluar. Namun dari belakang, Mang Odik datang dan mengorbankan Jinhe. Alhasil Jinhe pun terinfeksi. Sekwo dengan yang lainnya ternyata masih selamat di bawah kereta. Mereka pun mencoba mencari jalan keluar, karena di atas mereka terdapat banyak zombie yang bisa menyerang mereka jika kaca pecah.
Kembali ke si masinis, ia berusaha menolong Mang Odik karena dikejar-kejar oleh para zombie. Namun, si Mang Odik mengorbankan si masinis agar bisa lolos dari kejaran para zombie. Kembali lagi ke Sekwo, ia telah berhasil keluar. Ia berusaha menyingkirkan besi yang menghalangi jalan keluar. Namun, beberapa zombie berhasil keluar. Mang Ujang pun mengorbankan dirinya untuk menghambat para zombie. Sekwo berhasil menaiki kereta, namun para zombie tidak menyerah begitu saja. Mereka nangkil secara berjamaah dengan tujuan untuk mengerem kereta. Sekwo berusaha menyingkirkan para zombie dengan menendang-nendang mereka. Akhirnya, Sekwo berhasil melepaskan pegangan para zombie. Setelah berhasil menyingkirkan para zombie, Sekwo pun dikejutkan oleh Mang Odik yang telah berubah menjadi zombie. Sekwo pun kembali berduet dengan Mang Odik yang kini berubah skin menjadi zombie. Namun sayangnya, Sekwo tergigit di bagian tangannya. Sekwo berhasil menyingkirkan Mang Odik dengan melemparkannya dari atas kereta. Setelah menyadari jika ia telah tergigit, Sekwo pun menjelaskan kepada Ibu Sungkyung bagaimana cara memberhentikan kereta. Setelah itu, ia berpamitan kepada anaknya Suan dan menyuruh Suan untuk menjaga diri baik-baik. 아빠. 아줌마 옆에 끝까지 꼭 붙어 있어야 돼. 부산은 안전할 테니까. 그러니까. 가지 마. 내가 잘못했어. 가지 마. Singkat cerita, kereta pun berhenti karena jalur mereka telah terblokade. Mau tidak mau, Suwan dan Sungkyung berjalan kaki. Dari seberang terowongan, para tentara yang berjaga melihat kedatangan mereka. Namun, pada saat tentara akan menembak mereka, San Huan menyanyikan lagu yang ia buatkan untuk ayahnya. Alhasil, para tentara pun menyadari jika mereka belum terinfeksi, dan mereka pun segera mengevakuasinya. Dan film pun tamat. Gimana guys? Sangat menegangkan sekali bukan? Berawal dari virus yang menyebar dari biotek yang sedang dikembangkan oleh perusahaan milik Sekwo, membuat seluruh warga terinfeksi menjadi zombie. Sekwo dan Suwan yang berencana pergi ke Busan untuk menemui mantan istrinya harus survive karena zombie yang telah menguasai kereta. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hargailah orang-orang yang ada di sekitarmu. Habiskan waktu dengan mereka, karena kita tidak tahu kapan virus zombie menyerang. Itu. Sampai di sini saja alur cerita film Train to Busan. See you next video. Bye bye.